Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita kembali lagi. Kita mau beribadah hari Minggu Pelkat PA. Hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Siapa nih yang udah gak sabar mau bernyanyi dan juga menari bersama? Wah, semuanya udah gak sabar ya. Yuk kita mulai sama-sama ibadah hari ini. Untuk membuka ibadah hari ini, marilah kita bersama-sama bernyanyi lagu I Love You Jesus. Semuanya diikuti gerakannya dan nyanyi dengan semangat ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Spirit, deep down in my heart. I love you, Spirit, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Mary, deep down in my heart. I love you, Mary, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan membimbing kami agar kami menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah juga kakak Layan yang akan membawakan firman Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik yang kelas kecil, yuk kita buka Alkitabnya bersama-sama. Adik-adik kelas TK, didengarkan ya bacaan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita nih. Kira-kira hari ini siapa ya yang cerita? Ayo, siapa yang bisa tebak siapa yang cerita? Oke, daripada menebak-nebak, yuk kita dengarkan sama-sama cerita Alkitab hari ini. Semuanya mendengarkan dengan baik ya. Duduk yang tenang, tidak lari-lari, karena kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, pada hari ini, pada hari Minggu ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya tentang apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang sudah membaca tema di awal tadi? Ya, betul sekali. Hari ini temanya adalah berani berkata dan berbuat benar. Nah, lalu seperti yang sudah adik-adik baca dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 tadi, kita akan bercerita tentang satu orang tokoh. Siapa namanya? Ayo, ada yang tahu siapa namanya? Sudah disebutkan di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, ketiga, dan keempat sudah disebutkan, yaitu adalah Yusuf. Nah, tapi Yusufnya itu bukan Yusuf ayah Yesus atau Yusuf dari Arimatea, bukan adik-adik, tapi ini adalah Yusuf, anak dari Yakub. Nah, Yakub ini adalah suami dari Rahel. Jadi, Yusuf dan Yakub memiliki anak. Dan salah satunya adalah Yusuf. Tapi bukan hanya Yusuf anaknya. Jadi, anak Yakub dan Rahel ini ada banyak sekali. Yusuf ini adalah salah satu anak dari Yakub dan Rahel. Dan dia adalah anak terakhir dari Yakub dan Rahel. Lalu, berarti Yusuf itu punya banyak kakak-kakak. Karena dia anak yang terakhir, dia punya banyak kakak-kakaknya. Nah, lalu di umur 17 tahun, bisa dibaca di ayat 2, di umur 17 tahun dia sudah membantu ayahnya untuk apa? Untuk menggembalakan kambing domba. Jadi dia itu anaknya yang berbakti sekali. Dia mau membantu ayahnya di umurnya yang 17 tahun. Kalau biasanya kakak-kakak yang umur 17 tahun itu masih main ML atau main FF, mainan HP terus. Nah, si Yusuf ini umur 17 tahun tuh dia sudah membantu orang tuanya untuk menggembalakan kambing domba. Nah, lalu karena itu dia bersama-sama dengan saudara-saudaranya, maksudnya adalah kakak-kakaknya. Tetapi kakak-kakaknya ini dia itu terkadang berbuat jahat, berbuat gak baik. Dia itu terkadang membohongi atau berbuat yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, lalu Yusuf sebagai adik, dia itu melihat bahwa apa yang diperbuat sama kakaknya ini tidak benar. Lalu apa yang dia lakukan? Dia merasa bahwa kakak-kakakku ini, apa yang ia perbuat itu tidak benar. Lalu apa yang aku harus lakukan? Aku mau bilang kepada ayah atau kepada Yakub bahwa kakak-kakakku ini dia berbuat tidak baik. Nah, maka dari itu si Yusuf ini selalu dijauhi sama kakak-kakaknya. Karena apa? Karena dia selalu memberitahukan kepada ayahnya, atau bisa dibilang selalu lapor kepada ayahnya. Nah, di sini Kak Agnes mau menjelaskan kepada adik-adik bahwa terkadang kita takut untuk berbuat yang benar.
takut untuk melakukan hal yang baik. Takut kenapa? Takut dijauhi, takut dihindari sama teman-teman karena adik-adik berbuat yang benar. Contohnya gimana sih Kak? Aku gak paham Kak, tolong kasih aku contoh. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan adik-adik ketika di sekolah melihat ada temannya yang mencontek. Mencontek itu perbuatan baik atau buruk ya? Mencontek adalah perbuatan yang buruk, tidak boleh dilakukan adik-adik. Nah, maka dari itu apa yang harus adik-adik lakukan? Pasti banyak yang langsung, udahlah aku diem saja, daripada aku melapor kepada ibu atau bapak guru, nanti dia memusuhi aku, nanti dia nggak mau berteman sama aku, ya udahlah aku diam saja. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Ketika adik-adik mengetahui ada temannya yang mencontek dan adik-adik tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah, maka apa yang harus dilakukan? Adik-adik harus melapor kepada bapak ibu guru agar bapak ibu guru itu mengambil tindakan apa yang harus dilakukan kepada teman adik-adik seperti itu. Jadi kalau adik-adik tahu bahwa itu adalah hal yang salah, hal yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh adik-adik hanya diam saja. Maka kalau seperti itu, adik-adik sama saja berbuat jahat karena menyembunyikan kejahatan temannya. Nah, maka dari itu, kalau adik-adik melihat hal yang tidak baik, jangan takut-takut untuk berkata yang benar, berkata kebenaran. Entah itu lapor ke gurunya, atau misalkan adik-adik melihat ada temennya yang bertengkar, adik-adik malah menonton saja atau melerai mereka. Nggak boleh ya cuma ditonton saja, adik-adik harus melerai mereka, memisahkan mereka, atau diajak ngomong baik-baik. Kalian kenapa? Nggak boleh bertengkar seperti ini, masalahnya kenapa? Kalau bisa adik-adik bantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, adik-adik nggak perlu takut kalau nanti adik-adik dijauhi. Adik-adik nggak perlu takut kalau mereka bakal memusuhi adik-adik. Karena Tuhan Yesus pasti akan memampukan adik-adik, memberikan kemampuan kepada adik-adik untuk membicarakan hal yang benar, menyatakan kebenaran, berbuat suatu hal yang baik dan benar. Nah, sama seperti Yusuf, ketika dia ingin menyatakan kebenaran, dia ingin berkata sesuatu yang benar, dia selalu takut. Dia takut bahwa salah. Nah, sama seperti Yusuf, ketika dia ingin menyatakan suatu kebenaran, pasti banyak sekali tantangan yang akan dihadapinya. Pasti kalau Yusuf ini mengatakan kebenaran, pasti kakak-kakaknya akan marah kepada Yusuf. Pasti kakak-kakaknya akan memusuhi Yusuf, tidak suka pada Yusuf. Tapi jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menyatakan kebenaran. Maka dari itu kita gak boleh takut untuk dimusuhi. Kita tidak boleh takut ketika melakukan kebenaran. Nah, karena Tuhan Yesus pasti akan memampukan kita. Tuhan Yesus akan menyertai. Kalau misalkan adik-adik dimusuhi oleh salah satu temannya ini, pasti Tuhan akan memberikan teman-teman banyak yang suka sama adik-adik. Lebih banyak lagi teman-teman yang bakal mau berteman sama adik-adik. Seperti itu. Nah, sekarang Kak Agnes mau tanya. Kak Agnes akan memberikan 2 buah gambar. Nah, dari gambar ini manakah perbuatan yang baik dan manakah perbuatan yang buruk? Yang pertama, ini dan ini. Manakah gambar yang menunjukkan perbuatan yang baik? Betul sekali, tentu gambar yang ini. Nah, gambar yang ini adalah menunjukkan seorang anak yang membersihkan rumah.
Nah, kalau yang ini menunjukkan seorang anak yang diam-diam mau mencuri dari celana bapaknya, mungkin mau mencuri uang di celana bapaknya. Nah, tidak boleh adik-adik, karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik, tidak benar. Nah, foto yang kedua, ini dan ini. Yang pertama ini adalah gambar seseorang yang mau berbagi, membagikan es krim, yaitu bagikan es krim kepada temannya. Dan kalau yang satunya ini adalah gambar dua anak yang sedang bertengkar, berantem. Nah, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk? Tentu saja anak-anak yang berantem atau bertengkar ini adalah perbuatan yang buruk. Perbuatan yang baik adalah yang mau berbagi makanan, berbagi es krim dengan temannya. Nah, kalau gambar yang ketiga bisa dilihat di kiri dan juga di kanan. Kalau yang di kiri ini adalah seseorang yang menjambak rambut temannya. Ih, cowok kok bertengkar sama cewek, nggak boleh ya. Nah, kalau yang di sini adalah gambar seseorang yang mau mengajari temannya. Ada temannya yang bertanya, lalu temannya yang cewek ini dia mau mengajari hal yang ditanyakan. Nah, menurut adik-adik mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk? Tentu saja perbuatan yang baik adalah yang ini, yang mau mengajari temannya, yang mau memberitahukan apa yang temannya nggak tahu. Kalau adik-adik di sekolah ada temannya yang minta diajari pelajaran yang mereka nggak bisa, misalkan nggak bisa matematika tapi adik-adik bisa, adik-adik harus mau mengajari mereka. Nggak boleh ilmunya disimpan sendiri buat dirinya sendiri, harus mau berbagi. Sekali lagi ya, berbagi ilmu itu baik adik-adik. Oke, nah gambar yang keempat ada di kiri dan juga di kanan. Nah, yang di kiri ini apa adik-adik bisa dilihat? Yang di kiri ini adalah dua orang yang sedang berebut mainan. Atau mungkin kakak yang berebut boneka sama adiknya ya, berebut boneka beruang sama adiknya. Nah, kalau yang di kanan ini mereka bermain bersama. Dua orang anak yang sedang bermain bersama. Nah, mana perbuatan yang baik dan buruk? Tentu perbuatan yang baik adalah dua orang yang sedang bersama-sama bermain, bukan yang saling berebut mainan di sini. Nah, gimana kak kalau mainannya cuma satu? Kalau mainannya cuma satu, si kakak harus mau mengalah dengan yang adik. Mungkin adiknya mau main dulu sekarang, oke, yang kakak nanti dulu mainannya, tunggu adiknya sudah selesai bermain baru boleh bermain boneka kakaknya. Nah, kalau misalkan mainannya ada dua, boleh bermain bersama-sama seperti adik-adik yang ada di gambar di bawah ini. Nah, adik-adik sekarang sudah bisa kan membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk? Nah, maka dari itu di sini pesannya adalah Kak Agnes mau mengajak adik-adik untuk berani berbuat dan berkata yang benar daripada berbuat atau berkata yang buruk. Adik-adik tadi sudah tahu bahwa dari gambar yang pertama, yaitu adik-adik bisa membersihkan rumah, membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, daripada adik-adik hanya bermain terus, mending meringankan pekerjaan orang tua dengan membantu membersihkan rumah. Lalu di gambar yang kedua, adik-adik bisa berbagi makanan dengan temannya adik-adik atau kepada orang yang kurang mampu. Kalau adik-adik punya lebih, adik-adik boleh banget membagi-bagikan apa yang adik-adik punya kepada sesama, karena itu yang dikehendaki sama Tuhan. Lalu yang ketiga, adik-adik bisa berbagi ilmu. Kalau ada temennya adik-adik yang nggak bisa dalam menggambar misalkan, tapi adik bisa menggambar, bisa adik-adik untuk mengajarkan mereka menggambar yang bagus bagaimana.
anak itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Oke, nah lalu yang terakhir, adik-adik juga bisa bermain bersama-sama daripada harus bertengkar. Nah, di sini adik-adik sudah tahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Maka dari itu Kak Agnes mau mengajak adik-adik untuk selalu berani untuk berkata baik dan benar, walaupun banyak sekali tantangan yang akan adik-adik hadapi. Entah itu akan dimusuhi atau bakal dijauhi sama teman-temannya, tapi jangan khawatir, karena itu yang sudah Tuhan Yesus kehendaki. Maka Tuhan Yesus nggak mungkin akan meninggalkan adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan selalu menyertai, melindungi dalam setiap langkah adik-adik. Oke? Adik-adik harus janji ya sama Kak Agnes bahwa adik-adik harus mau berbuat yang benar, harus berani, nggak boleh takut-takut lagi. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Agnes. Adik-adik, hari ini kita sama-sama mau belajar tentang berani untuk berkata yang benar. Jadi adik-adik gak perlu takut ya kalau misalnya adik-adik mengatakan sesuatu yang jujur. Oke, semuanya sudah paham ya firman Tuhan hari ini. Sekarang kita sama-sama mau melihat aktivitas. Siapa nih yang udah gak sabar untuk mengerjakan aktivitas? Wah, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas bersama-sama ya. Yuk disimak videonya baik-baik ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyambut Engkau dengan sukacita dan mau menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kakak layan kami dan juga teman-teman kami dimanapun mereka berada, agar mereka tetap sehat dan juga tetap melayani Engkau dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah hampir selesai loh. Eits, tapi tunggu dulu. Kakak Layan punya beberapa pesan untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus selalu bersukacita ya di tengah pandemi COVID-19. Walaupun kita hanya beribadah lewat online, kita sekolah lewat online, dan kita tidak bisa bermain bersama teman-teman lagi, tapi kalian tidak boleh bersedih ya. Kalian harus tetap bersukacita dan tetap berdoa semoga pandemi COVID-19 cepat selesai. Pesan yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk selalu mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kemarin kita semua sudah membuat celengan kasih ya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mengisi celengan kasihnya dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nggak boleh memberikannya dengan setengah hati ya, jadi harus memberikannya dengan sukacita. Pesan yang ketiga, adik-adik harus selalu rajin berdoa
dan mendengarkan nasihat orang tua. Nah, karena kita semua mengerjakan semua hal dari rumah ya, jadi orang tua kita bisa menjadi guru, bisa juga menjadi orang tua kita atau teman kita. Tapi adik-adik harus ingat, orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi adik-adik harus selalu patuh pada nasihat orang tua, nggak boleh melawan dan marah-marah ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian dengan makan sayur, makan buah, jangan terlalu banyak makan es, permen, dan coklat ya, nanti bisa sakit batuk. Oke, itu adalah pesan-pesan dari Kakak Laya. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Impa minggu depan. Dadah.